Halo semuanya, kita sekarang hidup di era digital. Dan ini tuh ngebuka sebuah dunia baru yang penuh banget sama peluang. Namanya ekonomi kreatif. Dan coba tebak, siapa yang jadi bintang utamanya? Yah, kita, anak muda. Nah yuk kita bongkar bareng-bareng gimana caranya anak muda kayak kita semua ini bisa jadi motor penggerak utama di balik revolusi ekonomi ini. Pernah kepikiran gak sih di masa depan nanti siapa ya yang bakal megang kendali ekonomi kita? Kayaknya udah bukan lagi cuma perusahaan-perusahaan raksasa atau pemerintah aja deh. Jawabannya sebenarnya jauh lebih dekat dari yang kita kira. Yap, jawabannya adalah generasi kreatif. Kekuatan ekonomi di masa depan itu udah nggak diukur dari berapa banyak pabrik yang berdiri, tapi dari ledakan ide, inovasi, dan energi yang datangnya ya dari kita-kita ini, para anak muda. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Ngomongin soal ekonomi kreatif baru. Emang apa sih yang bikin ini beda banget? Percaya deh, ini bukan cuma perubahan kecil-kecilan, tapi ini pergeseran total tentang cara kita ngelihat bisnis dan nilai ekonomi. Coba deh lihat perbandingannya. Dulu toh, ekonomi itu ya soal pabrik, aturannya kaku dari atas ke bawah, dan pasarnya ya paling cuma di sekitar situ aja, lokal. Nah sekarang, wah, aturannya berubah total. Modal utamanya itu ide brilian. Kekuatannya ada di jaringan pertemanan kita. Dan pasarnya, seluruh dunia yang bisa diakses langsung dari HP di tangan kita. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, kenapa kok harus anak muda? Apa sih yang bikin generasi kita ini seolah-olah punya tiket emas buat jadi pemimpin di era yang baru ini? Yuk, kita intip senjata rahasia yang kita punya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, keunggulan generasi muda. Di sini kita bakal bahas kekuatan super yang kita miliki, yang sebenarnya terbentuk secara alami karena kita emang tumbuh besar di tengah-tengah dunia digital. Jadi, ada 4 pilar utama nih yang jadi fondasi kekuatan kita. Pertama, jelas, kreativitas dan inovasi. Kedua, penguasaan teknologi yang udah kayak bahasa sehari-hari. Ketiga, kekuatan dari jaringan dan komunitas online kita. Dan yang terakhir, semangat kewirausahaan yang bikin kita berani buat coba-coba hal baru. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, yang pertama, dan ini yang paling penting, kreativitas. Di dunia digital yang ramenya minta ampun, di mana semua orang bisa bikin konten, ide segar itu udah kayak mata uang baru loh. Kemampuan buat mikir beda dan bikin sesuatu yang unik, itulah yang bikin kamu bisa paling menonjol. Lanjut, yang kedua, penguasaan teknologi. Buat kita, pakai media sosial, jualan di platform e-commerce, atau ngedit pakai aplikasi desain digital itu udah kayak napas. Ini tuh bukan skill yang sengaja dipelajarin, tapi udah kayak, ya emang udah jadi bagian dari kita. Ini keuntungan yang gede banget loh buat marketing dan operasional bisnis. Pilar ketiga, jaringan. Dengar ya, komunitas online itu sekarang bukan cuma buat nongkrong-nongkrong doang, itu adalah pasar kita, itu ruang kerja bareng kita, sekaligus panggung buat promosi. Setiap follower baru, setiap koneksi baru, itu adalah pintu ke peluang yang baru juga. Oke, stop dulu sebentar. Punya kreativitas, jago teknologi, dan punya banyak temen online itu emang keren banget. Tapi, pertanyaannya, apakah bakat mentah ini aja cukup buat membangun sesuatu yang beneran awet dan berkelanjutan? Atau, jangan-jangan masih ada yang kurang nih? Nah, jawabannya ada di dukungan. Soalnya bakat doang tuh nggak cukup guys. Harus diasah, harus dipupuk. Di bagian ketiga ini, kita bakal lihat gimana caranya kita bisa ngebuka semua potensi anak muda, mengubah ide-ide cemerlang itu jadi bisnis yang beneran sukses. Jadi, sistem pendukungnya ini punya 4 pilar utama juga. Pertama, ada pelatihan, buat ngasah skill. Kedua, akses ke pendanaan yang jadi bahan bakarnya. Ketiga, inkubator bisnis yang jadi pemandunya. Dan keempat, bantuan buat dapat akses pasar yang lebih luas lagi. Kita bahas yang pertama ya, edukasi. Jadi gini, kreatif aja tuh nggak cukup. Kita juga harus ngerti dasar-dasar bisnis, gimana cara masarin produk kita di dunia maya, dan gimana strateginya biar usaha kita bisa makin gede. Nah, ini fondasi pengetahuannya. Yang kedua, dan ini krusial banget, pendanaan. Ini tuh bisa jadi penentu hidup matinya sebuah ide loh. Tanpa modal, ide sebagus apapun bisa layu sebelum berkembang. Akses ke pendanaan itu ibarat bensin yang bisa ngubah percikan ide kecil jadi api bisnis yang membara. Terus yang ketiga, ada inkubator. Anggap aja inkubator ini kayak mentor atau pemandu pribadi buat bisnis kita. Mereka nyediain bimbingan, sumber daya, dan jaringan koneksi buat bantu bisnis-bisnis baru ini ngelewatin fase-fase awal yang paling susah.
biar bisa tumbuh lebih cepat. Terus kalau semua ini jalan, hasilnya apa dong? Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gambaran besarnya. Gimana kita semua, bareng-bareng, bisa ngebangun masa depan digital kita jadi lebih cerah. Wah, dampaknya ini gede banget loh. Dan ini bukan cuma soal sukses sendirian. Dengan memberdayakan generasi kreatif, kita bisa lihat nih, kita bisa menciptakan banyak lapangan kerja baru, terus mendorong pertumbuhan ekonomi negara, dan ujung-ujungnya ningkatin kesejahteraan masyarakat kita semua. Ini beneran win-win solution. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Intinya apa? Investasi ke anak muda yang kreatif itu sama aja kayak investasi buat masa depan kita bareng-bareng. Potensinya udah ada di sini, tinggal kita bantu nyalain apinya aja. Oke, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian semua. Setelah ngedengerin semua peluang dan potensi yang luar biasa ini, pertanyaan terpentingnya adalah, ide kreatif apa yang bakal kamu wujudin? Kontribusi unik apa yang bakal kamu kasih ke ekonomi kreatif baru ini? Jangan ragu, karena masa depan itu ada di tangan kalian. Beneran.